Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya kadang agak melihat ke samping ya karena kebetulan pakai dual monitor kalau di rumah biar gede lah ya tampilannya. Jadi gini teman-teman ya, topik besarnya ini kan kita ngebahas tentang funnel ya, tentang funnel. Teman-teman harus pahami dulu bahwa funnel itu seperti apa ya di digital marketing. Sebenarnya arti kalau ditranslate funnel itu kan corong ya, corong. Maksudnya kalau di dunia digital marketing adalah jalur atau ya corong yang dilewati oleh target market kita, target market bisnis kita, dan kita memang sudah merancang jalur tersebut ya. Oke, tadi Ridwan udah perkenalan ya saya ya. Udah lah ya, sedikit lah ya. Tapi gini, saya ingin perkenalkan diri juga sedikit. Ya tadi Ridwan sudah menyampaikan. Kemudian saya juga ingin ya memperkenalkan diri lah untuk teman-teman yang belum kenal lah ya dengan saya. Kebetulan memang saya adalah di praktisi digital marketing ya. Sejak tahun 2007 ya, 2007 itu mulai memahami lah ya, coba-coba lah ya. Kemudian 2011, 2013 itu mulai agak serius. Dan kebetulan memang saya memulainya itu di market luar negeri ya. Karena ketika tahun 2007, 2008 sampai 2013 itu kan di Indonesia kurang kondusif lah ya. Nah, kemudian ya akhirnya singkat cerita 2017 saya juga aktif di market Indonesia ya. Dan tentu saja di market luar, market Indonesia juga sampai sekarang ya, seperti itu. Dan yang saya lakukan memang lebih kepada konversi ya, konversi di sini ada melibatkan funnel itu sendiri, kemudian copywriting juga ya, dan di web design atau landing page design. Nah, saya mau share screen dulu, share screen-nya. Oke. Dan saya ingin mengingatkannya teman-teman ketika ada unek-unek atau yang ingin ditanyakan ya memang sebaiknya segera siapkan lah ya untuk pertanyaan tersebut. Mungkin di tengah jalan ya teman-teman ada kepikiran pertanyaan, kemudian bagi teman-teman yang sudah mengenal apa itu funnel ya mungkin ingin lebih detail atau lebih paham tentang funnel itu sendiri. Oke, saya sudah share screen kayaknya sudah ya. Enter dulu. Ini share screen ini bisa per aplikasi ya, Ridwan ya, benar ya? Ya, bisa Kang. Jadi satu, oke. Ini satu browser. Oke, satu browser, jangan satu jendela. Sip. Oke. Udah ada Kang, kelihatan nih. Oke, saya pindah ke tab. Ini kelihatan juga ya, tab yang drawing funnel nih. Kelihatan Kang, drawing funnel kelihatan. Oke, ya udah. Nah, gini ya teman-teman, tadi saya sampaikan di awal ya tentang funnel itu sendiri. Karena dia seperti corong ya, corong itu kan awalnya atau atasnya itu kan gede ya. Nah, di dunia digital marketing, funnel, digital funnel, marketing funnel, dan apapun funnel itu, pasti tahapan awalnya, step awalnya itu pasti lebih besar dibandingkan step-step berikutnya ya. Ini saya ingin menyampaikan dulu tentang funnel supaya teman-teman paham. Ini contoh ketika saya merancang funnel, apapun campaign-nya pasti saya melakukan ini ya, merancang funnel ini ya. Baik itu di software, baik itu di kertas pakai pulpen ya. Teman-teman ya pakai pulpen, pakai kertas ya kalau mau merancang funnelnya. Kalau itu lebih cepat lah, lebih cepat biasanya. Saya juga campur lah ya, kadang di kertas, kadang di software seperti ini. Nah, traffic
itu kan dari mana aja lah ya, YouTube, sosial media, Facebook Ads, Google Ads, dan lain sebagainya, itu datang ke landing page ya, atau halaman informasi produk teman-teman lah ya. Nah, ketika mereka sudah datang, kita kan yang menentukan jalurnya ini mau seperti apa. Apakah kita menggunakan form checkout atau tombol, kemudian tombol tersebut ke form checkout, atau menggunakan tombol WA ya. Nah, ini contoh misalnya rancangan funnel dari ini, saya kasih keterangan tombol atau form lah ya, form aja lah, form. Kemudian kan di sini ada landing page informasi produk dan ada form ya. Setelah disubmit form atau orang-orang melakukan order, tentu saja ada tahapan selanjutnya. Nah, ini kita sudah mulai ngobrolin funnel ya. Funnel adalah proses tahapan yang dilalui oleh target market kita untuk sampai jadi customers ya. Dan saya katakan sebelumnya bahwa di tahap awal dan tahap kedua, ketiga dan seterusnya itu pasti jumlahnya lebih besar yang di awal. Ini saya akan masukin dulu. Suara saya naik turun guys. Aman. Itu mungkin apa ya, koneksi biasanya. Ya, koneksi di sananya itu. Ya, koneksi. Oke, lanjut. Jadi gini, ini Y itu yes lah. Ini di softwarenya seperti itulah. Ketika orang-orang melakukan submit, ya, form submit, itu kan mereka diarahin ke halaman lah ya, halaman terima kasih. Ini saya kasih keterangan supaya teman-teman paham. Ini contoh salah satu model atau rancangan funnel lah ya. Terima kasih ya, thank you itu pasti terima kasih. Tetapi gini, biasanya kan kalau kita misalnya menerima pembayaran menggunakan bank transfer manual, itu di thank you ini isinya ya informasi akun bank kita lah ya untuk customer melakukan transfer. Dan saya mau masukin lah misalnya ya, di ini adalah tombol WA. Nah, ini contoh sebuah rancangan desain funnel. Tetapi gini, ini hanya satu jenis funnel. Sedangkan sebuah penawaran, sebuah produk itu bisa banyak ya, funnelnya bisa banyak. Ini saya mau contohkan. Ini teman-teman, barusan saya sudah menunjukkan gambar, semoga semakin paham ya tentang funnel. Nah, ini contoh, anggap aja ini sebuah penawaran tetapi dengan rancangan funnel yang berbeda ya, dengan berbeda. Landing page plus WA button ya, tombol WA. Ini sangat umum dipakai namanya cara konvensional lah ya, manual ya. Ketika menerima order lewat WA, karena kenapa disebut konvensional ya, karena manual, rekap order juga nanti akan manual ya. Terima pembayaran, terima order lewat WA. Nah, landing page ditambah tombol WA itu kan pasti ketika diklik tombol WA pasti ke WA ya. Kemudian ada contoh lagi ketika rancangan funnelnya itu landing page ditambah form. Jadi form pemesanannya langsung di landing page ya. Berarti ketika submit di situ ada thank you page. Kemudian contoh lagi yang selanjutnya, funnelnya landing page, tombol itu diklik masuk ke form, dan form ketika disubmit masuk ke thank you page. Nah, di situ ada WA button lah. Ada WA button, tombol WA ketika ke thank you page. Nah, maksud saya begini, masing-masing funnel ini memiliki kelebihan, kekurangan. Saya ingin sampaikan bahwa ini yang sering saya terima dari mereka yang menggunakan tombol WA ya. Tombol WA itu ada di landing page. Kelemahannya adalah kita nggak tahu orang-orang itu yang ngeklik WA, kirim WA itu apakah iseng, apakah cuman bertanya, apakah kompetitor, ataukah niat beli ya. Jadi banyak kemungkinannya. Kemudian kekurangannya cukup banyak ternyata di sini, bahkan sampai ke cara-cara manual, harus rekap order manual dan seterusnya.
Tetapi apa ya? Kadang alasannya karena banyak yang pakai WA ya. Tetapi ada alternatif. Bahkan ini ada contoh funnel lagi yang selanjutnya ini. Karena saya barusan ngomongin WA, bisa aja kita membuat funnel sebuah halaman baru. Oke, ini halaman. Aduh. Kalau lagi Zoom ini memang suka agak patah-patah ya, Ridwan. Aman Kang, lancar kok. Lancar lah ya. Oke, aduh ini kenapa 4 ya? Saya pengen jadi 1. Bentar. Jadi gini, saya mau menunjukin ke teman-teman. Maksudnya gini, ini hanya sekedar ide atau alternatif lah ya. Oke lah, ini saya tulis 1. Landing page button, landing page plus form plus WA button. Nah ini contoh. Ketika yang mau apa ya, harus menggunakan WA itu bisa aja seperti itu. Tetapi gini, tetap ketika tombol WA WhatsApp itu terlalu diobral ya, terlalu diobral di depan, itu memang banyak yang kontak dan kualitasnya juga tidak apa ya, tidak terfilter lah ya. Oke. Nah, ini contoh lagi ketika form kemudian thank you page, ini pasti terfilter karena mereka yang submit itu yang sudah tertarik order. Kemudian ada landing page, tombol, kemudian form, kemudian ke thank you page dan bisa nyisipkan WA button. Artinya gini, yang bisa ngontak WhatsApp itu hanya yang sudah melakukan order ya. Jadi sudah terfilter lah ya, mereka yang kontak WhatsApp itu yang sudah submit order ya. Atau ini juga ada form dan ada WA button di landing page. Mau nggak mau ini pengunjung landing page itu milih apakah ngisi form atau WA. Tetapi ya akhirnya ini gimana ya, tidak ada filternya juga karena ada tombol WA di depan. Kemudian form, kemudian thank you page. Oke, ini sebenarnya WA-nya nggak usah ada karena sudah kita taruh di depan lah ya. Atau bisa aja juga ditaruh lagi di thank you page. Nah ini contoh-contoh funnel. Teman-teman sambil saya ini, Ridwan sambil apa ya, ketika ada yang bertanya juga nggak apa langsung dijawab lah ya, di apa ya, di TikTokan gitu ya namanya, TikTokan. Siap Kang. Oke, ada yang nanya ini. Itu yang dari Danes ya atau dari Gusti? Enggak, dari Danes sih pertanyaannya. Ini komersial apakah bisa mengetahui total yang order dari masing-masing produk? Ya pasti bisa Mas ya. Tiap-tiap produk itu ada statistiknya masing-masing. Oke, sudah terjawab ya. Nah, ini contoh ini contoh tampilan ya, teman-teman melihat di sini ada halaman WordPress. Saya menggunakan Commercio ya untuk mendemokan funnel tersebut ya. Bentar dulu ya. Ini kayaknya harus di sticky chat teman-teman kalau melihat fungsi kemudian fitur dan kemampuan apa saja yang bisa dilakukan Commercio itu di commercio.com. Ini ya teman-teman, kalau yang lagi lihat bisa baca-baca dulu di commercio.com. Tapi jangan buru-buru order nih, nanti ada diskon yang lebih lebih heboh dari yang tertera di landing page khusus yang ikut webinar malam ini ya. Oke, lanjut. Jadi gini, Commercio itu pertama bisa lewat landing page, bisa lewat toko online ya. Ini saya mau tunjukin sekalian toko online-nya. Sebenarnya saya lebih kepada ini ya, lebih kepada funnel landing page. Tapi funnel juga ya dari toko online juga bisa ya. Teman-teman, ini lagi loading contoh template ya, template e-commerce atau website e-commerce dari Commercio, template Commercio. Kebetulan memang di sini diberikan fleksibilitas ya. Jadi di halaman produk dari website e-commerce tersebut, teman-teman bisa menyisipkan tombol WA, bahkan tombol custom juga bisa ya, tombol telepon ya misalnya. Dan yang tentu saja default
dari website e-commerce seperti tombol check out online ya, itu bisa dilakukan. Oke, ini sambil loading saya ingin tunjukin sambil loading saya ingin tunjukin bagaimana salah satu panel barusan kita mau buat di Commercio. Dan kebetulan Commercio terintegrasinya dengan Elementor ya untuk page builder. Jadi teman-teman bisa membuat landing page tinggal drag and drop ya. Klik drag and drop menggunakan Elementor. Ini saya lagi membuka Elementor. Teman-teman yang belum tahu Elementor, insya Allah akan takjub melihat landing page builder ini. Kalau yang sudah menggunakan ya lanjutkan lah ya. Oke, Kang Tantan sambil nunggu loadingnya. Nah, ini ada satu pertanyaan nih dari Pak Agus Apandi. Nah, Kang, untuk toko online yang produknya lumayan banyak jenisnya, baiknya pakai funnel mana? Oke, banyak jenis ya. Oke. Pertama misalnya jualan baju ya, baju anak, anggap aja baju anak. Nah, itu kadang ada 20 SKU ya, 20 piece, 20 item SKU. Ntar, saya sambil lihat loading ya. Gini, Mas. Sebenarnya ketika pilihan membuat website e-commerce atau landing page, sebenarnya gini ya, defaultnya atau normalnya atau umumnya, ketika banyak jenis produk memang website e-commerce ya, toko online, karena toko online bisa menampilkan katalog produk banyak ya. Sedangkan ketika sedikit produknya ya di bawah 5 ya landing page ya, karena landing page memang fokus kepada sebuah penawaran ya, ingat landing page tidak harus satu produk ya, landing page bisa lebih dari satu produk asalkan penawarannya sejenis ya. Penawaran sejenis, misalnya jualan kopi pilihannya cuma 2, kopi Arabica, kopi Robusta, kemudian ada pilihan berat kopi ya, berapa gram misalnya. Nah, itu bisa dalam satu landing page. Jadi penawarannya adalah kopi ya. Tetapi kalau banyak jenis memang bakal ke toko online ya, website e-commerce. Tetapi gini, Mas Agus ya. Tidak bisa dipungkiri ya, itu kalau saya secara pribadi ditanya seperti barusan, saya akan jawab dua-duanya dipakai ya. Dua-duanya gunakan landing page dan website e-commerce. Kenapa? Untuk website e-commerce karena untuk menampilkan banyak produk ya. Tetapi ketika landing page, Mas bisa milih produk best seller atau produk unggulan dan itu dijadikan landing page. Karena ketika masuk ke landing page pasti konversinya lebih baik ya dibandingkan website katalog produk atau e-commerce, karena website katalog produk atau e-commerce itu kan banyak namanya distraction atau gangguan dari navigasi, dari sidebar, produk sejenis dan lain sebagainya. Tapi di landing page itu lebih fokus ya, lebih fokus informasinya. Nah, ini saya delete dulu ya dari awal. Nah, ini kan ketika teman-teman membuat landing page, biasa kan kita naruh teks, naruh gambar, apapun itulah ya, apapun itu teks, gambar, misalnya heading lah ya, headline ya, untuk headline, kemudian biasa juga disusul sub headline, kemudian gambar. Ini saya hanya sekedar menyontohkan ya, cara-cara drag and drop atau menambahkan konten di landing page ya. Ini saya mau nambahin gambar, image ya, image. Oke. Nah, tinggal seperti itu. Selanjutnya tinggal diedit. Misalnya gambarnya mau diganti, teksnya mau diganti. Ini teman-teman tinggal klik saja. Ya, contohnya lah ini. Contohnya seperti inilah ya. Ini hanya contoh. Terus nambah kolom. Ini gambarnya mau ditaruh di sebelah
sebelahan. Kemudian ini vertikal apa ya? Align ya, align-nya bisa middle atau tengah. Nah, anggap saja misalnya sudah ada konten dan seterusnya. Ketika ada contoh, ketika kita ingin ya teman-teman membuat funnel, itu formnya langsung ditaruh di landing page ya. Itu bisa-bisa aja kebetulan Commercio sudah terintegrasi dengan Elementor, jadi ada widget Elementor ini Commercio, tinggal masukin ke sini. Nah ini sudah ada checkout form langsung jadi ya. Kemudian ya lebarnya dikurangin sedikit section, kemudian update, kemudian ini juga bisa dihilangin ya beberapa fields-nya, form fields. Misalnya apa ya? Company hit di saya hide ya. Ya misalnya seperti itulah ya. Yang lain juga teman-teman bisa rubah. Nah, ini kan contoh form ada di landing page, tapi kita bisa juga melakukan tombol kemudian linknya itu ke checkout atau ke form pemesanan ya. Commercio juga ada halaman pemesanan lah ya, halaman pemesanan khusus untuk sebuah produk. Nah, ini tombol ini kan linknya bisa langsung ke checkout ya. Bisa seperti itu. Tetapi untuk teman-teman pahami bahwa tadi saya menuliskan urutan funnel ya. Ini urutan funnel, landing page, misalnya plus form. Atau yang ini aja, salah satunya. Yang mengunjungi landing page, anggap aja 100. Itu pasti yang submit tidak 100 ya. Itu sudah hukum alamnya ya. Karena tidak ada conversion rate itu 100% ya. Sudah menjadi hukum alam. Semakin apa ya? Semakin stepnya semakin banyak atau gimana ya, dia masuk ke langkah yang stepnya semakin jauh ya, masuk ke langkah kedua, ketiga, seterusnya, itu pasti semakin sedikit ya. Misalnya yang mengunjungi landing page ada 100, yang ngisi form itu 5 misalnya atau 10 ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus pahami juga bahwa pasti terjadi penurunan, dan biasanya yang disebut itu ketika dari landing page orang ngisi form, yaitu biasa disebut conversion lah ya, conversion rate. Oke, itu contoh mana tadi? Ketika saya masukin form, masukin tombol ya di halaman landing page ya. Terus kemudian ada juga ini ya, website katalog produknya, add to cart, buy now langsung ke halaman pemesanan ya, form online. Kemudian nah ini dashboard Commercio sendiri ya, data-data order itu akan masuk di sini pasti tentu saja. Dan tadi menjawab pertanyaan ya dari Mas Danes ya. Ini kebetulan Commercio statistik penjualan per produk pasti ada ya. Bahkan ya total produk dan tentang waktu sekian bulan ini ya, itu ada ya. Oke, ini loading ya. Loading. Kalau lagi Zoom saya loadingnya jadi lelet. Nah ini ini contoh order. Dan tiap order itu ada status ya. Statusnya pending ke processing complete. Kalau complete processing ya dikirim, complete ya sudah diterima, sudah dibayar tadi ya, atau sudah dibayar. Kemudian gini teman-teman, untuk proses otomatisasi penerima pembayaran di Commercio sendiri bisa integrasi dengan TriPay ya. Jadi di situ ada proses integrasi payment gateway ya. Jadi untuk ngecek itu, jadi tidak harus ada pengecekan pembayaran ya, tidak ada, nanti order status otomatis terupdate ya. Contoh ini ketika TriPay ya, di sini settingnya teman-teman bisa daftar TriPay gratis ya, kemudian apply merchant, nanti settingnya dimasukin ke Commercio. Data order, data produk juga setiap produk yang ditambahkan akan otomatis masuk ke halaman katalog produk ya. Ini saya ingin tunjukin contoh ketika menambahin produk ya. Tambahin produk. Nanti dia otomatis masuk ke website katalog produk.
Ya misalnya edit lah ya, edit yang ini. MP. Ntar, ada pertanyaan MP. Ntar. Nah ini teman-teman ya, bisa ngupload foto lewat sini juga, judul produk, SKU-nya, kemudian variasinya juga ya bisa dimasukin dan seterusnya. Kemudian tiap produk itu ada checkout URL atau form pemesanan. Jadi teman-teman bisa menggunakan link pemesanan ini untuk di-share ya, di-share di manapun loh ya, di database kontak, di sosial media ketika ketika menawarkan ya sebuah produk ini untuk di form pemesanannya langsung ke produk tersebut lah ya. Misalnya ini saya inilah ya tes. Nah ini kan contoh ketika form untuk melakukan pemesanan. Kemudian kalau sudah terintegrasi dengan TriPay ya di sini nanti ada pilihan pilihan pembayaran. Nah itu ya teman-teman secara apa ya overall dan secara singkat tentang tahapan funnel. Dan gini ya teman-teman mungkin apa ya bingung harus pakai funnel yang mana nih ya, bingung ya. Tetapi gini, kita harus pahami kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Ketika kita terlalu mengobral tombol WhatsApp taruh di landing page di depan ya, itu tadi ya kualitas leads juga yang kontak WhatsApp-nya itu sangat beragam ya. Kita tidak tahu juga itu apakah iseng cuma nanya doang atau tertarik beli ya. Tetapi ya teman-teman nggak apa, silakan praktekkan, silakan gunakan aja. Misalnya membuat beberapa variasi sebuah funnel lah ya. Jadi sebuah penawaran tetapi dibuat beberapa jenis, yang satu pakai WhatsApp, yang satu pakai button, kemudian ke form atau langsung form muncul di landing page. Itu terserah. Tetapi gini ya, pengalaman saya ya tadi ya. Pengalaman saya dan hasil ngobrol dengan mereka yang menggunakan tombol WA langsung ya. Bahkan ngiklan langsung ke WA, wah itu kadang 100 yang kontak bisa bisa tidak ada sales atau salesnya cuma satu ya. Itu sebenarnya sangat sangat bikin PHP ya, pemberi harapan palsu atau sangat sangat menyedihkan untuk CS-nya ya. Dikasih lead 100 yang closing cuma satu. Kan sedih ya. Itu karena kebanyakan di WA ya. Kebetulan Kadang kalau CS-nya. ya. Jadi kalau ditanya opini pribadi saya pakai funnel yang mana, saya pertama berpikir ketika itu bisa dijalankan dengan otomatis, ya lebih baik otomatis ya. Ada juga nih yang pelaku toko online nih di Indonesia, dia tidak menggunakan WA sama sekali ya. Alasannya ya memang masuk akal dan itu alasan yang normal ya. Pertama, dia tidak mau nge-hire banyak CS ya. Nge-hire banyak CS, ngurusin orang lebih ribet katanya daripada ngurusin software gitu katanya. Ya udah dia nggak pakai WA, langsung aja form. Dia jualan produk inilah, produknya produk rumah tangga lah ya, produk rumah tangga. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Mungkin ada nggak yang pengalamannya ketika menggunakan WA atau apalah. Tapi memang selalu seperti itulah ya yang terjadi di lapangan. Tapi nah ini kita bisa menggunakan WA. Silakan ada WA, tetapi tidak langsung di landing page ya. Contohnya ketika di halaman terima kasih ya. Atau di formnya aja bisa ditambahin WA nih. Dengan informasi menawarkan bantuan untuk melakukan pemesanan ya. Artinya gini, mereka sudah melewati landing page dan mengklik tombol sehingga masuk ke form pemesanan. Nah, di situ kita nyisipkanlah tombol WA untuk ya menawarkan bantuan ya. Bisa seperti itu. Nah, ini
Ini WA-nya di depan ini. Plus form. Nah, ini sebenarnya masalah klasik lah ya, masalah klasik. Teman-teman lebih baik ngetes sendiri, merasakan sendiri. Tapi saya sudah sampaikan ya kelebihan, kekurangan, dan manfaatnya lah ya. Ketika misalnya langsung ketika meminimalisir penggunaan WA. Kemudian, tadi. Nah, ini edit produk, ada kategori dashboard. Oke, dashboard di sini teman-teman bisa mendapatkan data yang sangat-sangat powerful ya, lengkap, powerful, dan actionable ya. Actionable itu untuk keputusan kedepannya. Yang tadi Mas tanyakan itu produk, ya itu pasti ada di data statistik Komersio. Nah, ini kan sekilas statistik website e-commerce tersebut lah ya. Produk yang top ya, yang laris, orderan terbaru, kemudian statistik bulan ini atau mingguan atau ya quarterly atau yearly. Itu bisa teman-teman set. Kemudian tadi list produk sudah saya tunjukin. Minum dulu. Nah, pas loading beres, minum beres. Nah, ini list order, statusnya seperti apa, ada nomor telepon juga, email, nama. Bentar, ini ada order detail. Order detail juga sampai ke alamat lengkap lah ya. Data customer ya, mereka yang melakukan order, kemudian komplit ya, yang melakukan order lah. Kemudian statistik. Jadi gini teman-teman ya, ketika kebanyakan cara manual ya, manual banyak banget nih, main bisnis online manual banyak. Biasanya pasti datanya miss ya, dan kita kerepotan atau keteteran merekap data, biasanya seperti itulah. Nah ini kan Mas ya tadi ya pertanyaannya ada rentang waktu ya, statistik semua produk atau produk tertentu ya, seperti itu. Oh ya, ada stop CS juga ya untuk yang button tombol WA itu bisa dirotasi ya, jadi menambahkan beberapa CS, nama, nomor WA, kemudian nanti distribusi trafficnya bisa dirotasi ya untuk CS tersebut. Ya misalnya ini contoh saya nambahin ada nama, email, WhatsApp number, kemudian ada distribution ya. Distribution ini misalnya ada 2 orang masing-masing 50% atau 2 orang yang satu 30%, yang satu 70% ya, seperti itu. Kemudian juga bisa si CS-nya ini produk tertentu ya, atau 2 produk misalnya. Dan statusnya bisa juga di set aktif atau tidak aktif ya. Kemudian WA follow up, kebetulan ini konten teman-teman bisa membuat konten yang akan dikirim di follow up ya. Follow up secara manual ya. Kebetulan untuk follow up otomatis kemarin beberapa hari lalu Star Sender membantu membuatkan ya add-on untuk Komersio. Nah ini contoh ketika membuat follow up ya. Ini untuk nama, misalnya pengingat order. Ini urutan, ini untuk produk apa aja dan kontennya. Autoresponder ini kebetulan mungkin teman-teman agak jarang menggunakan, ini adalah untuk integrasi email ya. Misalnya seperti integrasi data order ke autoresponder ya. Autoresponder itu seperti Mailchimp, kirim.email, GetResponse dan lain sebagainya ya. Kemudian setting, di sini setting toko, setting logo, nama toko, setting pembayaran, kemudian setting email notifikasi, setting tracking ya, Facebook pixel, kode ini dan seterusnya lah ya. Dan untuk shipping integrasinya ke Raja Ongkir. Oke teman-teman, tadi saya bilang info detail ya. Jadi teman-teman ketika ada yang ingin diketahui lebih detail tentang Komersio bisa kunjungi komersio.com. Kebetulan sekarang ada diskon dari 497 ke 397, tetapi
Ada diskon lagi nih, Ridwan, nanti harus di note. Ini kan kuponnya komersio diskon untuk dapat diskon ya dari 497 ke 397, tapi untuk dapat diskon lagi dari 497 ke 297 itu cukup gunakan kupon ini nih, komersio ya. Nah, ini contoh landing page. Ini kan sebenarnya funnel juga ya. Ini sedikit kita bedah lah ya. Ini ada sebuah landing page, trafficnya bisa dari manapun ya, sosial media, email, iklan. Ketika diklik, ini akan masuk ke form ya, akan masuk ke form pemesanan ya. Selanjutnya yang mengisi data lah ya. Tadi saya bilang kuponnya komersio ya, Ridwan, nanti di note buat teman-teman semua. Tetapi ingat ya, ini kuponnya sangat eksklusif dan terbatas. Jadi maksudnya mungkin ini biasanya memang hanya di saat webinar ya. Kalaupun ada toleransi itu sehari setelah webinar masih bisa aktif lah kupon yang komersio ini. Karena diskonnya melebihi diskon normalnya ya. Nah, ketika menggunakan kupon komersio ya, ini kan ada minus 200 dari 497 ke 297. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kan funnelnya. Funnelnya ini landing page, kemudian ke form pemesanan, kemudian nanti ke thank you page ya. Kebetulan tombol WA-nya itu ada di order detail lah, di akun. Saya juga ingin masukin ke tombol WA-nya, mungkin nanti saya akan masukin ke thank you page ya. Tetapi teman-teman yang sudah sampai ke thank you page pasti bisa melihat halaman akun dan di situ ada tombol WA. Misalnya saya mau buka halaman akun ya. Nah, ini contoh halaman akun dashboardnya ada tombol WA. Jadi benar-benar sangat-sangat difilter. Yang bisa menghubungi WA itu hanya yang sudah melakukan order lah. Walaupun ya ada yang order belum komplit ya, siapapun yang order itu bisa masuk ke akun dashboard lah ya, seperti itu. Oke, sambil Ridwan diskusi apa ya, tanya jawab. Oke, ini ada pertanyaan, connect ke marketplace kebetulan enggak ya sekarang. Dan gini, sebenarnya roadmap komersio itu sangat-sangat panjang ya. Akhirnya kemarin kami melisting komersionya aja ya, komersio. Karena gini ya, komersio itu ada beberapa add-on. Ini teman-teman bisa lihat juga di komersio.com bahwa bundle ini kan memang didapatnya banyak Pak ya. Tetapi komersio.com itu sendiri kami listing atau submit di wordpress.org ya. Jadi itu akan membuka peluang bagi siapapun untuk mengembangkan fitur atau add-on komersio ya. Untuk marketplace itu memang tidak dalam waktu dekat lah ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ngembangin itu ya, karena komersio juga. Karena kemarin Star Sender juga yang ngembangin bukan tim komersio ya, Star Sender ya tim Star Sender ya. Ya untuk follow up WhatsApp otomatis itu sudah apa ya, sudah berhasil lah uji coba. Ada tim lain yang melakukan pengembangan fitur atau membuatkan add-on komersio. Nah ini Mas Danes nanya lagi tentang WA ya. Oke, kalau redirectnya ke WA itu bisa Mas. Jadi gini, komersio itu ngasih pilihan check out, setelah check out itu mau redirect kemana ya, atau check out ke WA juga sebenarnya ada ya, ada pilihan, ada link check out WA. Saya tunjukin ya, bentar dulu, ini loading. Kalau yang check out WA atau redirect setelah submit form itu ke WA itu ke staf CS yang didaftarkan ya. Ini misalnya check out URL. Nah, ini seharusnya ada ya WhatsApp check out URL. Ini biasanya karena setting staff
tidak ada staf CS yang aktif mungkin. Itu hubungannya ke staf ya, staf CS. Jadi ada pilihannya ya. Check out form, check out WhatsApp, dan juga bisa di embed lah ya, di embed. Oke, no staff, no active staff ya. Maksudnya staffnya nggak ada yang aktif ini. Jadi saya harus mengaktifkan staff atau CS ya. Nanti ada link WhatsApp ya, kayak gitu ya. Jadi linknya itu akan masuk ke ini ya, akan masuk ke WA ya. Seperti itu ya, Mas ya. Kemudian gini, thank you atau redirect setelah apa ya, submit form itu kan bisa pilih WhatsApp atau ke page ya, page thank you page ya. Check out redirect. Jadi sebenarnya semua funnel yang saya gambar ini sebenarnya ada banyak lagi alternatif lain yang saya tulis ini, itu bisa dilakukan oleh Commercio ya. Bisa dilakukan semuanya. Cuman saya ingin mengingatkan bahwa jangan terlalu mengobral WA ya, misalnya ditaruh di landing page di depan gitu ya, karena apa ya, tidak terfilter lah yang kontak WA itu. Tapi gini, ada aja yang memang sudah biasa di WA ya, terserah. Komersial bisa melakukan itu semua ya. Silakan mau WA langsung di depan, tombol landing page, klik WhatsApp ya, itu langsung ke staf CS rotasi ya, bisa, atau lewat button kemudian form redirectnya ke WA, redirect ke thank you page, itu terserah teman-teman lah ya. Kami memberikan kebebasan ya teman-teman untuk explore cara-cara terbaik dan efektif ya. Oke, nah itu Kang Ridwan sudah ngasih kupon tuh ya. Ngasih kupon, ingat yang kupon komersial. M-nya 2. Oh, M-nya 2, Kang. Ya. Ya. Komersio. M2O2. Oke. Kuponnya ya, teman-teman. Ini kuponnya Komersio. Kupon ini minus 200.000 rupiah lah ya. Ini memang sangat eksklusif, hanya di webinar, dan kalaupun ada toleransi itu sehari setelah webinar, karena di website ofisialnya juga komersio.com diskonnya cuma 100.000 ya di sini, dari 497 ke 397 Komersio diskon kuponnya. Tetapi kalau pakai Komersio ya, kupon ini itu potongannya sampai 200.000 ya, 497 jadi 297. Nah itu ya teman-teman. Kang Tantan, ada yang nitip pertanyaan nih. Nah, di saya nih, di handphone nih, lumayan. Kang Tantan, apa bedanya nih landing page dengan web biasa, mungkin homepage? Bedanya apa? Dan buat apa sih tujuannya? Mungkin gitulah Kang maksudnya. Oke, pertama landing page. Landing page adalah halaman yang berisikan sebuah penawaran. Ingat, saya bilang penawaran bukan berarti satu produk ya. Ada penawaran kopi ya. Saya contohkan tadi ada kopi robusta, kopi arabica. Nah, itu ada dua penawaran. Dua produk maksudnya ya. Tapi satu penawarannya itu kopi. Tetapi kopi robusta arabica akhirnya ada pilihan paket juga, paket 100 gram atau 500 gram. Oke. Nah, landing page berisikan sebuah penawaran yang menghilangkan gangguan navigasi dari sebuah website ya. Navigasi website itu kan ada header ya. Ada misalnya ada header, ada sidebar dan seterusnya lah ya. Misalnya lah apa ya? Ya misalnya ini website untuk bikin check out form juga. Atau website apalah misalnya yang teman-teman tahu, misalnya Nature-E. Nature-E itu kan produk itu ya, produk kesehatan ya. Nah ini kan ada menu, ada logo, ada banyak tombol lah ya. Itu biasanya nggak ada di landing page ya. Kemudian sidebar juga biasanya nggak ada di landing page.
Nah, ketika dia berisikan sebuah penawaran dan menghilangkan gangguan, itu efeknya pasti terjadi konversi yang lebih baik dibandingkan website biasa ya, website homepage, official website atau bahkan katalog produk, toko online. Itu landing page pasti konversinya lebih besar. Kemudian kalau website itu sebenarnya ya kayak gini ya. Ini website itu ada menu. Jadi website dan landing page itu sebenarnya website juga ya. Website juga. Gini, kayak analoginya gimana ya? Website itu gedung toko lah ya, ruko. Landing page itu adalah sebuah display ya, mungkin gitu ya, kayak gitu. Jadi ada ruangan khusus, misalnya cuma display sepatu aja misalnya. Tapi si toko atau bangunan tersebut ada jual jaket, topi, sepatu dan seterusnya ya. Analoginya kayak gitu. Jadi seperti sebuah ruangan lah. Sebuah ruangan display toko. Itu di landing page ya. Kemudian benar ya, terjawab ya, karena pertanyaannya apa tadi? Bedanya landing page sama website ya. Benar ya? Oke, terus Kang Tantan ada yang nanya, untuk 297.000 itu komersial ya, apakah per tahun atau gimana tuh Kang layanannya? Oke. Saya tunjukin ada di FAQ. Nah, oke. Sekali bayar atau terus berlangganan. Jadi teman-teman untuk bisa mendapatkan ini ya, support, update, dan akun hosting tetap aktif itu memang harus melakukan perpanjangan ya. Tetapi ketika sudah sekali bayar atau di awal ini menggunakan bayar kemudian menggunakan komersio itu bisa dipakai terus ya. Tetapi jika ingin mendapatkan support, update, dan akun hosting tetap aktif ya berarti melakukan perpanjangan. Jadi gitu ya. Ini kebetulan sudah ada informnya di website. Kemudian tadi itu ada pertanyaannya, tapi kayaknya enggak. Apakah, oh ya ini, bisa diinstal di banyak WordPress, maksudnya lebih dari satu. Ini satu ya, paketnya satu akun WordPress hosting dan satu website WordPress. Teman-teman kalau ingin lebih sebenarnya ada paket upgrade ya, tinggal diklik aja upgrade menjadi 3 sites. Itu lebih hemat ya, secara nominal per satu websitenya lebih hemat. Oke, terjawab ya, ada di website. Kebetulan sudah saya sudah saya taruh semua jawaban dari pertanyaan tentang komersio tadi ya. Berapa potongannya? 200.000, 497.000 dikurangi 200.000 jadi 297. Itu ya 297.000 ya, itu Mas Taufik Ismail. Dan kupon komersio yang diskon 200.000 ini memang hanya spesial eksklusif webinar ya. Kalau teman-teman lihat di website ini kan tidak bilang potongan 200.000 ya. Di sini cuma 100.000. Oke. Ridwan silakan sambil. Oke, Kang Tantan ya. Jadi pada dasarnya Kang Tantan, jadi penting banget ya kita punya yang namanya website untuk mempermudah optimasi bisnis online kita. Ya, jangan sampai kacau ya Kang. Salah satu fungsi lain ya teman-teman yang wajib teman-teman ketahui ya, saya sebagai praktisi juga ya, website itu ya sebagai salah satu ya sarana untuk menambah yang namanya kepercayaan dari pelanggan. Biasanya kan apa sih websitenya gitu ya Kang. Nah kalau langsung ke WhatsApp kadang kan orang tuh belum yakin. Nah jadi intinya seperti itu. Oke Kang Tantan, sepertinya ini tidak ada yang bertanya lagi. Nah, jadi teman-teman, silakan yang mau bertanya. Kita akan buka lagi 1 sampai 2 pertanyaan. Kang Tantan, nah misalnya gini. Saya nih yang ngobrol-ngobrol ya. Kang Tantan, ini kan komersio nih. Apakah si komersio ini ketika kita punya nih, misal katakanlah saya punya nih order komersio, apakah
itu tuh langsung di komersial langsung atau saya dapat plug ini aja atau gimana tuh Kang maksudnya? Gitu. Jadi Oke, apakah tinggal login atau gimana gitu kan? kalau komersio itu kan ini ya teman-teman, ini WordPress ya, WordPress plugin ya, dan tema juga ya, tema juga. Jadi seperti pada umumnya lah ya, cara menggunakan plugin WordPress. Jadi memang ada hosting, ada install WordPress, kemudian install komersio dan setting dan seterusnya lah ya. Jadi memang di WordPress ya, WordPress di hosting di akun hosting teman-teman yang sudah terinstall WordPress ya. Jadi seperti itu. Kebetulan kan di komersial juga kan sudah menyediakan apa ya, barang hostingnya sudah ini ya, sudah kami bantu sediakan. Jadi ya tinggal domain lah teman-teman, apa ya, amankan domain yang memang ya sesuai dengan bisnis teman-teman lah ya, seperti itu. Oke, Kang, nih gini kan, ada lagi kan permasalahan yang bisnis online tuh biasanya gini. Kang, kan saya gaptek nih, biasanya kan saya bisnis owner gitu kan. Ada nggak sih nerima jasa yang langsung beres nih, bantu bikinin landing page pakai komersio, itu gimana Kang? Oke, nah teman-teman kebetulan gini ya, um, itu kan salah satu apa ya, salah satu cara supaya teman-teman bisa bisa hemat waktu lah, hemat tenaga lah ya untuk mempercepat proses jadinya landing page, bisa terima pembayaran, dan itu memang kami menawarkan juga lah ya teman-teman yang ingin membuat landing page ya toko online, itu kebetulan juga teman-teman bisa jumpai di halaman check out ya, komersio.com/go ya. Itu sebenarnya teman-teman bisa langsung ke ini ya. Bentar, mau saya kopas juga. Uh, Pesan di sini, bentar loh. Order komersial di sini, saya mau ngetik supaya teman-teman pada order kuponnya komersio ya. Itu kupon komersial yang untuk potongan 200.000. Nah, jadi ada teman-teman yang ingin mempercepat jadi websitenya, landing page-nya, atau online-nya. Ini teman-teman bisa melihat ada opsi ya. Tadi yang bertanya tentang jumlah website. Nah, ini ketika ingin ada 3 website, ini tinggal dicentang aja, upgrade menjadi 3 website. Kemudian instalasi dan setup ya, ini 397.000. Jika teman-teman butuh ya centang aja. Kemudian ada pembuatan landing page dan termasuk copywriting-nya ya. Ini sebenarnya diskon juga. Ini dari 1970 menjadi 970.000. Dan juga ada pembuatan video marketing ya, video untuk landing page, video untuk iklan, dan juga grafik ya, grafik atau foto atau gambar untuk bisnis lah ya, promo atau iklan untuk website, untuk landing page dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman jika ingin mempercepat ya proses tersebut, ya teman-teman bisa tinggal dicentang aja untuk jasa desain landing page ya. Ini yang diskonnya paling gede sekarang. Kebetulan juga apa ya? Ingat ya, yang teman-teman lihat ini ketika ada sebuah diskon eksklusif, diskonnya gede ya. Ya kayak diskon komersial aja 200.000 dan itu tidak ada di official websitenya ya. Itu memang eksklusif di webinar ini ya. Jadi ketika ini adalah sesuatu yang cocok untuk teman-teman, bisa untuk segera melakukan ya e-commerce, bisnis online, atau ingin scale up, ya segera amankan penawaran diskon ini, karena terutama ya kayak jasa landing page, diskon komersial sampai 200.000, ini memang harganya sangat eksklusif ya untuk webinar inilah. Kayak gitu ya. Paket komplit. Tuh ada pertanyaan paket komplit. Komplitnya kayak gimana? Nah, ini Mas, paling gini Mas ya, Mas Danes. Mas butuh apa dari ini? Kalau Mas butuh 2 atau 3 website,
Berarti Mas nggak cukup satu kan? Akhirnya Mas ya centang aja yang upgrade menjadi 3 sites ya. Kemudian wah saya punya produk bagus di apa ya sudah banyak testimoni ya buatlah landing page-nya. Pengen cepet tinggal gunakan ya ini tinggal centang ya jasa desain landing page. Kayak gitu Mas ya. Itu nanti jadi komplit Mas. Jadi komplit dapatnya. Kalau Mas centang semua ya komplit semua. Tapi gini Mas harus ya pahami juga Mas maunya seperti apa ya. Dan melihat juga kondisi produk Mas, kondisi timnya Mas Danes ya. Timnya kayak gimana, apa yang dibutuhkan untuk segera bisa mulai e-commerce, jualan online, bisnis online, untuk scale up. Apa yang Mas butuhkan ya Mas harus tahu juga ya keadaan bisnis Mas sendiri. Sehingga Mas juga ya ketika melihat penawaran kami ya tahu butuhnya apa aja gitu ya. Kebetulan ya ini penawaran-penawaran yang memang umum dibutuhkan oleh pelaku bisnis online ya. Ketika misalnya tidak cukup satu website ya mereka upgrade 3 site ya. Mas upgrade 3 site. Ketika ingin dibuatkan landing page karena nggak bisa desainnya, ketika membuat landing page selalu jelek misalnya, ya Pak, ini centang jasa desain landing page ya. Kadang karena kalau nggak bisa buat landing page itu pertama desain landing page jelek, kontennya bingung, seminggu 2 minggu nggak keluar kontennya, nggak ada ide. Intinya ya memang seperti itulah kalau memang tidak bisa apalagi belum berpengalaman ya. Emang seperti itu yang terjadi akhirnya ya nggak jadi-jadi ya websitenya atau landing page-nya. Kemudian yang tidak bisa desain atau fotografi atau video ya ini kami juga menawarkan pembuatan video untuk marketing ya dan grafik ya kayak gitu ya Mas ya. Insya Allah ini jadi lengkap karena ketika Mas sudah punya landing page, punya website e-commerce, Mas punya senjata yang bisa dipakai di mana-mana Mas ya. Mas bisa pakai di broadcast, WA, broadcast email, Mas bisa dipakai buat ngiklan, Mas bisa pakai untuk posting sosial media ya. Itu bisa dipakainya kemana-mana ya, sangat fleksibel. Oke, kayak gitu. Itu. Jadi intinya ini udah lengkap banget ya Kang si Komersio ini ya. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh teman-teman semua ya pesan aja tuh, tinggal klik tambahannya ya. Nah, Kang, ini ada pertanyaan yang sangat menarik nih lumayan ya. Memang ini berhubungan dengan traffic juga ya. Dari Pak Abdul Ali, Kang, apakah bisa jualan produk herbal kesehatan di FB Ads ya? Dengar-dengar rentan ame ya Kang. Nah, mungkin gimana sih ngakalinnya? Oke, kalau ngakalin trik ya, emang harus diakalin ya. Jadi gini, itu aturan di Facebook atau gini ya, kita di Indonesia harus ngikut aturan Indonesia ya. Kita menggunakan Facebook, kita penduduk Facebook yang ikuti aturan Facebook. Sebenarnya kan ada hal yang bisa dilakukan secara legal, apa ya? Ya namanya apa ya? Ngoprek atau trik lah ya. Jadi gini Mas, mau nggak mau caranya itu Mas harus istilahnya itu biasa disebut bridge ya atau jembatan atau perantara. Artinya Mas mengiklankan tidak langsung ke produk herbal ya. Nah, caranya ya pasti ke list building Mas ya. List building Mas buat landing page, kemudian taruh herbal itu mungkin cara atau ya produk herbalnya apa ya. Nanti kalau ada produk herbal misalnya menjaga stamina atau apalah, itu Mas bisa membuat list building kan nawarin ebook ya, ebook atau video, PDF atau apapun yang bisa mengedukasi target market ya. Mereka mendapatkan konten edukasi yang Mas buat dan Mas mendapatkan kontak ya. Nah, kontak ini yang bisa Mas follow up untuk langsung ke jualan herbalnya, oke? Follow up-nya lewat email, WA atau apapun lah. Yang asalkan Mas sudah dapat database kontak ya. Karena aturannya sudah begitu, kita nggak bisa merubah aturan kan, aturan Facebook kita nggak buat ya, yang buat Facebook kan. Ya udah ikutin aja. Mereka nge-ban produk herbal ya udah jangan ngiklan produk herbal. Kalau masih mau ngiklan produk herbal udah tahu di ban ya di ban terus nanti. Akhirnya pakai cara list building ya, karena list building sangat fleksibel. Dia tidak harus yang ngomongin herbal lah, intinya cara apa ya? Cara
menghilangkan nyeri pinggang misalnya atau apalah ya kayak gitu ya, atau 3 gerakan yang bisa menghilangkan nyeri pinggang ya, misalnya gerakan apa aja ya Mas, ya buat videonya mungkin kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau harus list building, dan ini sebenarnya apa ya, ini terjadi juga di platform yang lain ya. Contoh, email service provider nggak suka dengan konten affiliate yang selalu promo-promo ya, kalimat promo, ini produk bagus, beli sekarang, gitulah ya. Itu nggak suka ya email service provider dengan konten seperti itu. Ya kayak Gmail dan lain sebagainya nggak suka. Akhirnya masuk ke spam. Akhirnya ada caranya ya, caranya tetap ada ya. Ya salah satunya kontennya edukatif ya. Dan cara menghindari iklan produk herbal itu memang kita jadinya edukatif ya, list building, ngasih sesuatu yang bermanfaat, mengedukasi market, dan Mas dapat database kontak. Kayak gitu ya. Itu mungkin akun BM-nya kurang bagus. Ya, bisa. Beda adalah. Ya. Kalau BM whitelist ya beda-beda lah ya, tapi tetap ya tergantung ya teman-teman. Nah, tergantung teman-teman cara Whitelist juga di ban. Nah, di band. Kemarin juga saya sama aja. sama. Maksudnya gini ya. Mungkin whitelist itu kayak apa ya? Kayak kenalan atau teman dekat. Di situ ada nepotisme kan kayaknya pasti. Tapi gini, ketika kenalan sepupu kita, saudara kita melanggar aturan, terus kita nggak mungkin kan baik-baik aja atau gimana lah ya. Kalau dia mencuri atau misalnya atau melanggar aturan lah ya atau apapunnya, beda lah, harus ada sanksi lah. Kalau melanggar aturan Facebook, ya sanksinya ban, ame ya. Akun buat lagi aja Mas. Kalau dia ame buat lagi. Berarti Kang Tatan artinya ketika menjual produk katakanlah lah ya, ini yang dalam artian harus sesuai dengan edes polisi Facebook ya. Harus sesuai dengan aturan Facebook. Misalkan ini produknya dilarang, berarti salah satu jembatannya adalah dengan menggunakan landing page dengan teknik list building itu ya Kang gitu. Betul. Iya, jadi ya nggak usah galau ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman ya tipe kampanyenya ataupun ya email promonya bisa berupa leads magnet, nah kita bisa nyebutnya. Jadi kita ngiklanin tips lah, bisa berupa video ataupun email course ya, itu seperti itu. Kang Tantan, ini ada yang nanya lagi dari Bu Nur Azmina nih. Bedanya dengan WordPress apa ya Mas? Jika udah ada WordPress masih perlu ini juga kah atau gimana gitu kah? Oke, WordPress itu content management system ya. Dia punya fitur-fitur standar. Bikin halaman, bikin post. Tetapi ingin dapat fitur-fitur kayak page builder kan itu pakai Elementor, fitur-fitur e-commerce ya pakai Commercio ya. Jadi kalau cuma WordPress doang nggak bisa, oke? WordPress doang nggak bisa. Kalau hostingnya, misalnya saya udah punya web nih, Kang, mungkin itu nih pertanyaan, udah punya web, udah ada nih, gitu kan? Apakah masih perlu pakai web hosting? Kalau sudah ada web hosting berarti tinggal install Commercio aja lah ya di web hostingnya tersebut ya. Kita dulu. Intinya teman-teman untuk bisa melakukan WA rotator, tombol WA, form, landing page dan seterusnya yang saya tunjukin, dan website e-commerce ya pakainya Commercio gitu ya. Kalau tidak ada Commercio ya nggak bisa, cuman postingan konten biasa gitulah. Dan tidak ada sistem e-commerce ya kalau tidak ada, kalau cuma WordPress aja. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Saya sambil lihat ya. Apakah sudah sama SEO? Itu enggak, SEO enggak ya. Paling hanya on page ya. Off page enggak. Off page itu kan backlink dan sejenisnya ya. SEO tidak lah. Intinya overall SEO tidak termasuk. Keyword kita enggak ya. Kita enggak inilah. Itu ke jasa SEO khusus berarti kan. Sama gini ya, teman-teman harus pahami, SEO itu sebenarnya bagian dari traffic. Traffic itu di luar landing page ya. Oke, traffic itu di luar landing page. Kebetulan yang saya dan tim Billionaire Coach tawarkan sekarang ya di websitenya, website e-commerce, landing page, form,
Jadi trafficnya teman-teman ya silakan mau dari SEO, mau dari YouTube, TikTok, Facebook Ads, Google Ads, apapun itu terserah ya. Jual akun BM, waduh enggak. Apakah Komersio bisa membuat form register supaya dapat database customer? Ya ini yang bisa dilakukan Komersio. Bang J, oke, database customer ada masuk ya ketika submit form. Biaya perpanjangan 497.000 per tahun. Mas mau tanya lewat chat ya, chat. Oke, itu tadi yang ngechat. Iya. Itu ada Pak Adi nih, Kang kemarin saya udah daftar bikin landing page Komersio, tapi sampai sekarang belum jadi. Apa Pak apa yang Adi, harus saya siapkan lagi supaya bisa segera diproses landing Pak page-nya? Adi ini ntar dulu. Kalau ada yang kurang sebenarnya itu langsung chat di grup Telegram lah ya. Biasanya kan tim Komersio butuh product knowledge ya, kemudian link-link sosmed dan sebagainya lah ya. Ada di itu lah ya, ada di Telegram grup kan ada khusus member apa klien lah ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Kita masih buka ya 1 sampai 2 pertanyaan lagi ya sebelum ditutup sama Kang Tantan. Nah, Telegramnya apa Kang? Ntar dulu Semangat. ini semua yang sudah customer pasti dapat kontak ya. Ini kan data customer ya. Pasti sudah ada Telegramnya apa. Yang sudah ini pasti sudah masuk ya. Tim Komersio kebetulan ada Atika, ada Nanda ya. Pasti yang sudah apa ya, sudah mulai progres landing page-nya pasti sudah berkomunikasi. Dan kebetulan saya juga sudah berkomunikasi dan sudah meeting ya. Kemudian check out nggak bisa. Bentar dulu, kenapa nggak bisa? Padahal barusan ada yang bisa check out. Sebenarnya itu mungkin masih loading, Mas ya. Kalau apa ya, kalau masih ada loading, tunggu aja sebentar. Biasanya bisa ya. Karena kebetulan barusan ada yang sudah berhasil check out ya. Sudah berhasil ngisi form, kemudian ya halaman selanjutnya lah ya. Setelah ngisi form. Nah, cara nginstal Komersio itu kan untuk member ya, Bang J. Di member area ada video tutorial dan ada grup Telegram ya. Dari member area ada link ke grup Telegram, di situ biasanya pada diskusi. Kebetulan kemarin di grup member saya nawarin webinar ngebahas Komersio. Biasanya members ada hal-hal spesifik yang menjadi hambatan atau tantangan mereka lah ya ketika menggunakan Komersio. Nah, itu biasanya Komersio ngadain webinar juga buat members untuk langsung membahas penggunaan Komersio lah. Misalnya cara bikin thank you page, misalnya cara setup produk atau apapun lah ya, cara setup integrasi payment gateway misalnya. Itu biasanya di grup dibahas juga kalau ada yang bertanya, dan ya kalau ada webinar biasanya dibahas juga di webinar ya, kayak gitu ya. Kalau cara install Komersio itu yang member pasti sudah melihat halaman apa ya, product knowledge ya, product knowledge. Nah, ini contoh ketika apa ya, ketika akun ya, ketika di akun kan ada menu tutorial. Nah, disinilah teman-teman bisa melihat tutorial ya. Jadi tapi nggak tahu ya Bang J ini apakah member atau bukan. Yang tidak punya Komersio pasti tidak bisa install Komersio, benar nggak? yang sudah punya Komersio ya tinggal pelajari cara install atau bertanya di grup, gitu ya. Yang tidak punya Komersio pasti tidak bisa install Komersio. Oke, Ridwan, lanjut. Oke, jadi itu ya teman-teman semua hebatnya Komersio yang sudah disediakan oleh tim Komersio. Teman-teman, ya mungkin cukup ya Kang Tantan. Nah, silakan teman-teman. Nah, yang mau klaim, yang mau pakai Komersio, silakan teman-teman ya, silakan teman-teman bisa cek
di kolom komentar. Nah, kolom komentar ataupun kolom chat, silakan teman-teman bisa pesan lewat link tersebut. Silakan teman-teman akan mendapatkan silakan klik ya komersio.com/go, itu udah ada linknya. Teman-teman insya Allah jikalau ikut webinar ini ada harga yang lebih hemat, lumayan di 200.000. Dengan cara adalah ketika teman-teman pesan, itu bisa teman-teman silakan masukkan kupon. Nah, Komersio, M-nya 2, O-nya 2. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, nah perlu teman-teman ketahui ya, ketika banyak orang berlomba ya, ingin mendatangkan yang namanya traffic penjualan, apakah dari Facebook Ads, dari IG Ads, ataupun dari TikTok Ads, dan lain-lain ya. Tapi ada beberapa dari mereka yang kemungkinan sering lupa bahwa ya salah satu untuk mengkonversinya menjadi lebih baik lagi adalah dengan menggunakan landing page. Dan Komersio ini adalah salah satu solusi bagi teman-teman semua untuk mengoptimasinya menjadi lebih baik lagi. Termasuk bagaimana mengelola database Anda menjadi lebih baik lagi. Yang order nggak jadi berantakan. Jadi apapun bisnis Anda, silakan gunakan Komersio sebagai salah satu solusi praktis untuk bisnis online Anda. Gitu aja ya teman-teman. Ya, sebelum ditutup, saya ada sedikit quote dari Eyang Habibie ya. Tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan cinta itu tidak cukup. Jadi cintailah pekerjaan teman-teman masing-masing agar kita semua bisa mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Sampai bertemu teman-teman semua di acara webinar lainnya bersama Biller Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah. Hatur nuhun Kang Tantan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah Siap. hadir. Sami-sami.